Kelelawar Hantu, Bagian 2. Datuk Teluk Ular angguk-anggukkan kepala mendengar ucapan sang tamu. Tamu yang datang kembali membuka mulut. Jika kau hitung tambalan di bajuku yang rombeng ini, semua berjumlah 72. Nah, sebegitu pula banyaknya usia tubuh keropos ini. Hik hik hik, 7 tahun tidak bertemu, kalau malam ini kau datang tentu banyak cerita yang hendak kita tuturkan bersama. Tapi rasa-rasanya, aku mendapat firasat, kau hanya ingin membicarakan 1-2 hal penting saja. Bukan begitu, saudaraku Daeng Pontojene? Tepat sekali, saudara lamaku yang kini bergelar Datuk Teluk Ular. Tepat sekali, apakah kau punya waktu untuk itu? Sampai pagi besok atau sampai pagi lusa aku bersedia berbincang-bincang denganmu. Hanya saja untuk menghormatimu sebagai tamu, aku harus memasak air, menyeduh kopi. Kopi tubruk tanpa gula aren, bukankah itu kesenanganmu, Daeng? Ah, kau terlalu repot. Tapi kalau memang ada minuman tentu saja mulut ini tidak menolak. Apalagi kopi hangat buatanmu. Hik hik hik. Datuk Teluk Ular mengambil sebatang ranting kayu panjang yang terletak di sampingnya. Dengan kayu ini, dikaitnya pegangan 2 buah cangkir tanah lalu diletakkannya di atas pendupaan besar. Dengan ujung kayu pula, dia mengait sebuah ceret terbuat dari tanah. Dari dalam ceret, dituangkannya air putih ke dalam 2 cangkir tanah. Lalu sebuah kantong berisi bubuk kopi dikeluarkannya, dimasukkan ke dalam 2 buah cangkir. Tak selang berapa lama, air di dalam 2 buah cangkir tampak mendidih. Harumnya bau kopi menebar dalam ruangan itu. Apakah kau masih suka makan sirih, Daeng? Bertanya Datuk Teluk Ular. Ah, sudah sejak beberapa tahun silam aku tidak lagi menyirih. Kini aku lebih suka merokok kawung. Menyirih kukira adalah pekerjaan orang-orang perempuan, sahut Daeng Pontojene pula. Datuk Teluk Ular tertawa hambar. Aku tak pernah dapat melupakan sirih, tembakau campur pinang dan kapur. Kalau kau tak mau mengawani, biarlah aku makan sirih sendirian. Lalu datuk itu mengambil sebuah kotak kayu berisi daun sirih lengkap dengan kapur, tembakau dan pinang. Dengan tenang, dia mulai meracik sirih sementara Daeng Pontojene, orang tua berpakaian rombeng itu memperhatikannya dengan sabar. Setelah beberapa kali mengunyah sirihnya, Datuk Teluk Ular mempersilahkan tamunya meneguk kopi hangat yang telah tersedia. Manusia cerdik, licik dan jahat, membatin Daeng Pontojene. Dikiranya aku tidak tahu kalau kopi itu berisi racun mematikan. Dia sendiri telah memagar diri dengan sirih yang dimakannya. Dasar manusia jahanam, Daeng, jangan ditunggu sampai kopinya menjadi dingin, Datuk Teluk Ular berkata. Karena cangkir tanah itu masih terjerang di atas pendupaan berbara merah, dengan sendirinya berada dalam keadaan panas sekali. Tetapi begitu dipersilahkan, tanpa ragu-ragu Daeng Pontojene ulurkan tangan mengambilnya lalu mendekatkan bibir cangkir ke bibirnya. Tapi baru setengah jalan, tiba-tiba cangkir tanah itu pecah dengan mengeluarkan suara keras. Kopi dan hancuran cangkir jatuh berantakan di lantai. Berubah paras Datuk Teluk Ular, tapi sebaliknya orang tua berpakaian rombeng tersenyum-senyum lalu berkata, sungguh sial nasibku malam ini. Kalau bukan rezeki, sudah di depan mulut tak dapat ku minum. Kau boleh mengambil kopi dalam cangkir satu lagi, berkata Datuk Teluk Ular. Terima kasih, Datuk. Aku tak mau jadi tamu yang dianggap rakus. Kau silakan meneguk kopi bagianmu, jawab Daeng Pontojene. Dalam hatinya Datuk Teluk Ular membatin, manusia satu ini rupanya tahu kalau kopi itu beracun. Karena itu dia sengaja memecah cangkir dengan tenaga dalamnya. Aku tuan rumah yang tak tahu diri. Minum kopi sendirian, ujar Datuk Teluk Ular lalu dengan tangan kirinya dia menjangkau cangkir tanah di atas pendupaan dan cegluk, cegluk, dia meneguk kopi panas itu sampai habis. Sambil menyeringai, dia letakkan cangkir kosong di lantai, lalu gosok-gosokkan kedua telapak tangannya satu sama lain. Sekarang Daeng, ceritakan apa maksud penting kunjunganmu kemari. Maksud pertama hanya mengingatkan peristiwa 7 tahun lalu di Tanah Bugis. Waktu kau membokongku dari belakang lalu melemparkanku ke dalam jurang Patompo. Itu kau lakukan semata-mata karena kau inginkan badik bintang bulan milik guru yang dipercayakan padaku. Apakah kau masih ingat peristiwa itu, Datuk? Datuk Teluk Ular tidak segera menjawab. Daeng Pontojene tak hendak mendesak. Dia menunggu sampai akhirnya sang datuk membuka mulut. Aku masih ingat, Daeng. Dan benar-benar aku menyesal. Entah mengapa aku sampai tergoda oleh bujuk rayu setan saat itu dan tega mencelakaimu. Setelah kau kujerumuskan ke dalam jurang, aku menyesal.
Aku berusaha melakukan sesuatu untuk menolongmu dan menuruni jurang. Tapi sulit sekali mencapai dasar jurang. Aku menunggu sampai keesokan pagi kalau kau muncul. Tapi itu tak terjadi. Aku bersyukur kalau nyatanya kau selamat. Aku mohon maafmu atas kekhilaafanku itu, Daeng. Daeng Ponto Jene mengangguk. Aku datang kemari bukan untuk meminta maafmu, Datuk, karena peristiwa itu sudah kulupakan. Hanya perlu kau jawab pertanyaanku. Apakah badik bintang bulan masih berada di tanganmu? Senjata itu masih padaku, Daeng. Kurawat baik-baik, menjawab Datuk Teluk Ular. Sebelum guru meninggal, beliau berpesan agar aku mencarimu untuk mengambil badik keramat itu, membawanya kembali ke tanah Bugis dan menguburkannya di samping makamnya. Tak satu orang pun boleh memilikinya. Tidak kau, tidak juga aku atau orang lain atau murid-muridnya yang lain. Datuk Teluk Ular termenung. Kalau memang begitu pesan guru, aku tidak berani menolak, katanya. Lalu dia bangkit berdiri dan melompat ke atas atap. Tangannya menjangkau sesuatu yang terselip di balik kayu kaso. Ketika kemudian dia turun dan meletakkan benda itu di hadapan Daeng Ponto Jene, ternyata benda itu adalah sebilah badik lengkap dengan sarungnya. Pada hulu dan sarung senjata ini terdapat ukiran bulan bersanding dengan bintang. Daeng Ponto Jene melirik ke arah badik. Sekali lihat saja, dia sudah mengetahui kalau senjata itu adalah badik bulan bintang palsu. Tapi berpura-pura tidak tahu, orang tua berpakaian rombeng ini ambil senjata itu dan selipkan di pinggangnya. Ketika dipegang, badik itu terasa ringan padahal yang asli berat. Terima kasih kau telah memelihara badik ini dengan baik dan mengembalikannya tanpa kurang suatu apa, kata Daeng Ponto Jene. Sekarang aku beralih pada maksud kedatanganku yang kedua, yang juga merupakan maksud terakhir. Sepanjang ku ketahui, ternyata kau telah menguasai mantra untuk merubah wujud suatu benda hidup menurut kemauanmu, lalu menjalankan perintah menurut kehendakmu. Bukankah begitu, Datuk? Soal yang kedua ini aku tak bersedia menjawab. Soal mantra yang bisa dimiliki adalah rezeki masing-masing orang, masing-masing murid. Aku mendapatkannya dari guru dan kau tidak mendapatkannya. Apakah ada perasaan iri dalam sanubarimu? Orang tua bermuka buruk berpakaian tambalan tersenyum lebar. Iri adalah kawannya syirik. Sifat itu tidak melekat dalam tubuhku baik lahir maupun batin. Aku tidak akan membawa persoalan ini kalau memang mantra itu kau dapatkan dari guru atau memang diberikan guru. Tetapi sebelum meninggal, justru guru menceritakan padaku bahwa mantra itu kau curi dari sekumpulan tulisan rahasia milik guru. Sayang guru telah tiada hingga dia tidak bisa membuktikan bahwa aku telah mencuri mantra itu. Guru memang telah tiada, Datuk. Tapi apa yang dikatakan guru semasa hidup sangat ku percayai. Tak mungkin guru berdusta. Maaf bicara, Daeng, mungkin kau yang berdusta, memotong Datuk Teluk Ular. Daeng Ponto Jene tertawa gelak-gelak. Ada-ada saja kau ini, Datuk. Sejak aku mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, sampai tua bangka keropos begini, tak pernah aku berdusta. Tidak kepadamu, tidak kepada siapapun. Lalu apa maksudmu yang sebenarnya? Mulai detik ini kau tidak boleh menggunakan mantra itu untuk maksud apapun. Jika kelelawar hantu itu kembali, kau harus membunuhnya. Tak mungkin aku mengikuti perintahmu, Daeng. Mengapa tak mungkin? Kau bukan guru yang wajib kupatuhi. Justru aku memerintah sesuai dengan pesan guru. Tak dapat aku mempercayai ucapanmu itu, Daeng. Kita saudara seperguruan. Apa katamu harus kupercaya? Sebaliknya, apa yang kusampaikan harus pula kau percaya. Datuk Teluk Ular gelengkan kepala. Maafkan aku, Daeng. Pembicaraan kita cukup sampai di sini. Aku ingin istirahat. Pintu itu masih terbuka. Selamat jalan, Daeng. Daeng Ponto Jene tertawa mengekeh. Hakmu menyuruh aku pergi karena ini rumahmu. Tapi hakku menjalankan pesan mendiang guru. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi akan menunggu di luar sana sampai kau bersumpah untuk tidak lagi mengamalkan mantra terlarang itu dengan alasan dan maksud apapun. Aku memberi waktu padamu sampai besok pagi, saat sang surya terbit. Orang tua berbaju rombeng bangkit dari duduknya. Sebelum aku pergi, aku juga ingin mengembalikan badik tak berguna ini padamu. Dari balik pakaian bututnya, Daeng Ponto Jene keluarkan badik bulan bintang palsu lalu mencampakkannya ke pangkuan Datuk Teluk Ular. Besok pagi kutunggu sumpahmu bersama badik bulan bintang yang asli. Mataku mungkin sudah lamur, tapi aku tak bisa ditipu, Datuk. Aku masih dapat membedakan mana senjata yang asli dan mana yang palsu. Daeng Ponto Jene tutup ucapannya dengan tawa mengekeh.
Lalu tubuhnya berkelebat mundur ke arah pintu rumah kayu, lenyap ditelan gelapnya malam di luar sana. Jilid 4. Datuk Teluk Ular bantingkan badik palsu ke lantai hingga patah berantakan. Penasaran, dia melompat ke pintu. Di luar gelap menghitam, tapi dengan kepandaiannya yang tinggi, orang ini langsung saja menghambur turun dari ketinggian lebih dari 6 tombak itu. Begitu menjejakkan kaki di tanah, sepasang matanya yang merah serta-merta memandang cepat berkeliling. Dekat serumpun semak belukar dia melihat nyala api kecil. Itulah nyala api rokok Kawung Daeng Ponto Jene. Daeng, berseru Datuk Teluk Ular, aku tidak suka kau berada di tempat ini. Kuharap kau segera pergi, persetan dengan segala urusan besok pagi. Suka atau tidak suka itu bukan urusanmu, Datuk. Kau bisa mengusirku dari rumahmu di atas pohon sana. Tapi kalau aku nongkrong di sini, setan kepala 7 pun tidak dapat mengusirku. Daeng Ponto Jene mengekeh dalam gelap lalu hisap rokoknya dalam-dalam. Datuk Teluk Ular mendengus. Kau lupa, Daeng, kawasan teluk sampai 1000 tombak ke pedalaman adalah daerah kekuasaanku. Itu katamu, tapi tidak kataku. Kau pergilah naik ke atas rumahmu kembali dan tidur lelap. Waktumu masih cukup banyak sampai esok pagi. Kalau kau tetap membangkang, berarti kau sengaja mencari silang sengketa. Terserah kau mau mengatakan apa, sahut Daeng Ponto Jene. Aku kemari mencari kata bulat dan mufakat. Tapi kau inginkan lantai terjungkat. Aku tak mau bicara lagi denganmu. Aku mau tidur bersama nyamuk-nyamuk sialan di tempat ini. Lalu Daeng Ponto Jene rebahkan tubuhnya di atas semak belukar, seperti seorang orok dan mulai mendengkur. Tubuhnya yang berat itu seperti tergolek di atas kasur empuk, padahal hanya ditopang semak belukar belaka. Ini sudah cukup menjadi pertanda betapa tingginya tingkat keringanan tubuh orang tua berwajah buruk itu. Jengkel dan marah, Datuk Teluk Ular melangkah menghampiri semak belukar. Sekali tendang saja, rambaslah semak belukar itu. Tubuh orang tua yang tidur di atas semak belukar, begitu semak belukar rambas tentunya akan jatuh ke tanah. Tapi anehnya, tubuh itu sesaat masih mengapung di udara lalu melayang ke arah semak belukar lainnya yang terdapat tidak jauh dari tempat itu. Dan kembali terdengar suara dengkurnya. Merasa dipermainkan, dengan langkah-langkah besar Datuk Teluk Ular mendatangi semak belukar itu. Kali ini bukan semak belukar yang ditendangnya tapi langsung tubuh Daeng Ponto Jene. Tendangannya mengarah perut saudara seperguruannya itu. Suara tendangan terdengar keras menderu dalam gelapnya malam. Kalau tidak kuhabisi manusia keparat ini, aku bisa susah dibuatnya. Begitu Datuk Teluk Ular membatin dan dalam geramnya dia merasa pasti tendangannya akan mengenai sasaran. Tetapi alangkah terkejutnya sang datuk ketika mendadak dia merasakan ada yang mencengkeram pergelangan kaki kanannya. Sebelum dia bisa berbuat sesuatu, dirasakannya tubuhnya dilemparkan ke atas. Ketika melayang turun, dia hampir tak bisa mengimbangi diri karena sebuah benda kecil berapi melesat ke arah matanya. Rokok Kawung Daeng Ponto Jene. Datuk Teluk Ular jatuh punggung, terhempas ke tanah. Satu hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi atas diri seorang kawakan seperti dia. Di dalam gelap terdengar suara tawa mengekeh. Datuk Teluk Ular, kalau tidak mengingat kita masih saudara seperguruan, sudah kutanggalkan kaki kananmu tadi. Manusia sombong, maki Datuk Teluk Ular marah besar mendengar kata-kata Daeng Ponto Jene. Aku mau lihat sampai di mana kepandaianmu. Hahaha, soal kepandaian manusia adalah kecil dibanding dengan kepandaian dan kekuasaan Tuhan. Apa kau masih belum mau sadar? Ucapan Daeng Ponto Jene terputus karena saat itu datang sambaran angin ganas ke arah tenggorokannya. Cengkeraman jari angin, seru orang tua berpakaian rombeng ketika mengenali pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam hebat itu. Tubuhnya melesat dari atas semak belukar. Sedetik kemudian, semak belukar itu musnah hampir tidak berbekas dan si baju rombeng tampak berdiri di samping sebatang pohon kelapa leletkan lidah dan goleng-golengkan kepala. Rupanya kau tidak main-main, Datuk, menegur orang tua ini. Aku memberi pengampunan padamu jika kau mau pergi dari sini. Tertawa Daeng Ponto Jene mendengar ucapan itu. Seharusnya aku yang akan memberi pengampunan padamu karena telah melanggar pesan guru dan mencuri badik bulan bintang. Kalau itu cakapmu, berarti nyawamu harus lepas malam ini juga, kertak Datuk Teluk Ular. Lalu kedua tangannya diangkat ke atas, mulutnya berkomat-komit. Dua tangannya tampak seperti dijalari sinar biru. Kagetlah Daeng Ponto Jene ketika melihat hal itu. Astaga, dari mana dia dapatkan pukulan sepasang kelabang biru itu? Orang tua berbaju rombeng ini cepat kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan.
Ketika Datuk Teluk Ular menghantam dengan kedua tangannya, dia pun membalas dengan pukulan tangan kanan. Dua larik sinar biru yang tampak seperti hitam dalam gelapnya malam menyambar ke arah Daeng Pontojene. Sebaliknya, dari tangan kanan orang tua dari tanah Bugis ini menghambur angin kencang laksana topan, tanpa sinar tanpa cahaya, tetapi mengandung hawa dingin luar biasa. Dis, Daeng Pontojene terdengar mengeluh tinggi. Tubuhnya terdorong 4 langkah lalu jatuh duduk. Karena tak sanggup bertahan, akhirnya rebah. Tangan kanannya nampak membiru sampai sebatas lengan. Di lain tempat, Datuk Teluk Ular menggeletak di bawah kolong rumah kayunya, di antara 4 batang pohon kelapa dengan napas megap-megap dan tubuh menggigil seperti diselimuti es. Menyadari dirinya terkena racun jahat, Daeng Pontojene segera totok urat besar di pertengahan lengan kanan. Setelah atur jalan darah dan pernapasan, orang tua ini bangkit berdiri dan melangkah menghampiri Datuk Teluk Ular. Justru saat itulah sang datuk tampak menggerakkan tangan kanannya. Sebuah pisau terbang melesat ke arah Daeng Pontojene, yang diserang angkat tangan kirinya. Kres, pisau terbang menancap pada tas daun tikar yang dijadikan tameng oleh Daeng Pontojene. Kau masih tak mau bertobat dan sadar, Datuk? Manusia keparat, hari ini putus hubungan kita sebagai saudara seperguruan. Aku bersumpah membunuhmu malam ini. Kalau tidak, biar aku yang bunuh diri. Sumpah manusia tolol, tukas Daeng Pontojene. Dia angkat kaki kanannya. Dengan kaki ini, dia mendorong dada Datuk Teluk Ular yang saat itu mencoba berdiri masih dalam keadaan menggigil. Akibat dorongan kaki ini, sang datuk kembali tergeletak di tanah. Dia mencoba bangkit kembali tapi dadanya diinjak oleh Daeng Pontojene. Di malam yang gelap itu tiba-tiba terdengar suara cuit, cuit, cuit. Sepasang mata merah Datuk Teluk Ular membeliak bersinar. Mulutnya menyunggingkan seringai. Kau akan mampus, Daeng. Akan mampus saat ini juga. Cuit, cuit, cuit. Kelelawar hantu, bunuh orang ini. Bunuh orang ini. Orang ini. Orang ini. Datuk Teluk Ular berteriak ketika melihat binatang yang dikenalinya melayang di udara di antara batang-batang pohon kelapa. Cuit, cuit, cuit. Kelelawar hantu menyambar laksana kilat. Daeng Pontojene tersentak kaget. Tak menyangka akan terjadi begitu cepat. Ketika dia berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke belakang, tak urung daun telinganya sebelah kanan kena disambar cakaran kuku kelelawar hantu. Orang tua ini terpekik, daun telinganya putus dan darah mengucur. Binatang iblis, teriak Daeng Pontojene. Dia hantamkan tangan kirinya ke arah kelelawar hantu yang melayang di udara. Pukulan tangan kosong ini adalah pukulan yang tadi dihantamkannya pada Datuk Teluk Ular. Tetapi seperti tahu bahaya, kelelawar hantu menukik ke bawah. Angin pukulan lewat jauh di atasnya. Di lain kejap, moncongnya yang memiliki gigi serta taring-taring panjang itu siap menerkam perut Daeng Pontojene. Orang tua ini gerakkan tangan kirinya, kini menghantam dengan tas tikarnya. Sambil menghantam sambil mengelak ke samping. Bret, tas yang terbuat dari tikar itu robek besar. Daeng Pontojene merasakan salah satu jari tangannya perih. Ketika diperhatikan, ternyata tangan itu terluka. Bunuh orang ini, cuit, cuit, cuit. Ya Tuhan, aku tidak mungkin menghadapi binatang celaka ini, mengeluh Daeng Pontojene. Maka sebelum burung kelelawar bermata merah itu kembali menyerangnya, orang tua ini cepat berkelebat tinggalkan tempat itu. Kejar, kejar orang itu, kejar, kejar, kejar. Cuit, cuit, cuit. Kelelawar hantu kerjakan apa yang diperintah sang datuk. Binatang ini melesat ke jurusan lenyap. Jilid 5. Pendopo Kencono Wungu yang terletak di pusat kota Raja Malam itu penuh kemeriahan. Di situ dilangsungkan pesta perkawinan Raden Haryo Tulus Reso, seorang perwira kerajaan yang sebenarnya telah punya istri. Yang beruntung menjadi pengantin perempuan adalah seorang dara berusia 18 tahun, bernama Rinusari yang masih merupakan keponakan Lor Ametung, kepala desa Babakan. Tamu melimpah ruah dan kebanyakan adalah tokoh-tokoh istana atau petinggi-petinggi kerajaan. Sri Baginda memberi izin untuk dipergunakannya pendopo Kencono Wungu sebagai tempat pesta perkawinan, tapi beliau sendiri tidak hadir karena kabarnya Sri Baginda tidak begitu suka dengan perkawinan perwiranya itu. Rupanya kabar telah sampai kepada Sri Baginda bahwa selain telah memiliki 2 istri, sebelumnya Haryo Tulus Reso pernah memelihara seorang gadis bernama Ranawarti yang kemudian ditinggal begitu saja dalam keadaan hamil. Berbagai hidangan dan minuman mahal disuguhkan.
Serombongan pemain gamelan menghibur para tamu dengan gending-gending yang asyik didengar. Sepasang pengantin duduk di pelaminan. Haryo Tulus Reso tiada henti-hentinya menyunggingkan senyum. Pada saat pesta perkawinan itu berjalan di puncak kemeriahannya, mendadak dari luar melayang masuk seekor burung kelelawar besar, berkepala aneh. Sepasang telinganya lebih panjang dan lebih besar dari kelelawar biasa. Hampir menyerupai telinga kuda. Mulutnya yang senantiasa mengeluarkan suara cuit-cuit memperlihatkan gigi-gigi serta taring-taring mencuat. Yang mengerikan adalah kedua matanya yang besar dan berwarna merah. Binatang ini melayang seputar pendopo. Beberapa orang segera bertindak mengusirnya. Tetapi seperti tidak takut sama sekali, kelelawar itu terus berkelebat kian kemari. Ketika seorang petugas yang membawa galah datang mengusir, kelelawar itu keluarkan suara keras mencuit lalu menukik menyerang. Petugas yang membawa galah bambu terdengar menjerit. Galah lepas dari tangannya. Kedua tangannya kini dipakai untuk menutupi mukanya. Dari sela-sela jari tangannya, tampak darah mengucur. Ketika orang ini akhirnya jatuh tersungkur dan ketika semua orang menyaksikan keadaan wajahnya, suasana pesta serta-merta menjadi gempar. Muka orang itu tidak seperti muka manusia lagi. Hidungnya tanggal meninggalkan lubang besar berdarah. Pipi kanannya copot dan mata kirinya ikut terbongkar. Dan kelelawar itu masih saja melayang berputar-putar dalam ruangan besar pendopo. Para tamu yang ketakutan mulai berlarian meninggalkan tempat pesta. Mereka yang merasa memiliki kepandaian tetap dalam pendopo sambil bersiap-siap. Sepasang pengantin tampak gelisah. Seseorang kemudian membawa pengantin perempuan meninggalkan pelaminan, sementara Haryo Tulus Reso tertegak bingung, lalu memberi isyarat pada dua orang lelaki tinggi besar yang berdiri tak berapa jauh dari tempat itu. Keduanya adalah pengawal pribadi yang telah mengabdi pada perwira itu selama lebih dari 10 tahun. Dalam ilmu silat luar mereka memiliki kepandaian mengagumkan. Dalam ilmu dalam atau kesaktian, keduanya memang tidak mempunyai simpanan apa-apa. Melihat isyarat Haryo Tulus Reso tadi, kedua pengawal itu cepat bergerak ke tengah ruangan. Salah seorang di antaranya menyambar pemukul gong yang telah ditinggalkan para pemain gamelan karena ketakutan. Dengan pukulan gong ini, dia melempar kelelawar yang terbang berputar-putar. Sebagai seorang ahli silat, lemparannya pastilah tidak akan luput. Tetapi dia tidak mengetahui kalau binatang yang dilemparnya itu bukanlah kelelawar biasa. Begitu pemukul gong melesat, kelelawar melesat ke kiri, berputar dan menyambar kayu pemukul gong itu dengan sayapnya dari sebelah kiri. Praak, kayu pemukul gong patah berantakan. Membuat pengawal yang melempar, Haryo Tulus Reso dan semua orang yang ada di situ menjadi kaget. Kekagetan ini disusul pula dengan satu kengerian ketika kelelawar besar keluarkan suara mencuit menusuk telinga, lalu menyambar ke leher orang yang tadi melempar. Jeritan keras memecah pendopo. Si pengawal terhuyung-huyung lalu roboh ke lantai yang bertutupkan permadani, menggelepar-gelepar sesaat, akhirnya tewas dengan mata melotot, leher luka besar. Ini bukan binatang biasa, berucap Haryo Tulus Reso dalam hati. Dia segera baca aji ilmu kebal yang dimilikinya, lalu menyambar sebatang tombak yang terletak di samping pelaminan. Pengawalnya yang satu berseru agar dia tetap di tempat. Pengawal ini kemudian hunus sebilah golok bergerak ke tengah ruangan. Senjata di tangan kanannya diputar-putar hingga keluarkan suara berdesing. Selangkah demi selangkah, dia mulai mendekati kelelawar besar yang terbang merendah seperti siap pula untuk menghadapinya. Merasa ditantang oleh seekor binatang, pengawal membuat lompatan setengah tombak lalu bacokkan goloknya ke arah kelelawar. Bret, sayap kelelawar itu mengambang lebih panjang dan lebih lebar. Golok pengawal lewat di atas tubuhnya. Dengan mengertakkan geraham, si pengawal membuat gerakan membacok dari atas ke bawah. Sekali ini bukan saja serangannya juga luput, tetapi kelelawar tiba-tiba membalik. Sayap kirinya kembali merentang, melesat laksana sebilah pedang. Bret, kres! Pergelangan tangan kanan yang memegang golok putus laksana dibabat golok tajam. Darah menyembur. Si pengawal menjerit keras dan tinggalkan pendopo sambil terus melolong. Paras Haryo Tulus Reso jadi berubah. Tapi dia tetap juga berdiri di tempatnya. Mulutnya berkomat kamit, sepasang matanya memancarkan hawa amarah. Tangan kanannya menggenggam tombak erat-erat. Raden Haryo, lekas tinggalkan pendopo, seseorang berseru memberi ingat. Betul, lekas tinggalkan pendopo. Itu bukan kelelawar biasa, pasti kelelawar jejadian. Seorang lain berteriak, kelelawar hantu, teriak lainnya. Namun Raden Haryo Tulus Reso tidak pedulikan teriakan orang. Dia memiliki kepandaian tinggi dan ilmu kebal.
Mengapa harus takut pada seekor burung kelelawar yang baginya adalah seekor burung layang-layang? Justru saat itulah dia harus memperlihatkan kehebatan dirinya sebagai perwira kerajaan. Kelelawar hantu kiriman Datuk Teluk Ular tampak menjadi garang ketika melihat Haryo Tulus Reso merupakan satu-satunya orang yang tegak di tengah pendopo luas itu. Setelah membuat 2 kali putaran pendek, binatang ini lalu melesat menyerang. Yang diarahnya adalah dada di bagian jantung calon korbannya. Mulutnya terkuak lebar, taring dan gigi-giginya yang berlumur darah mencuat mengerikan. Haryo Tulus Reso menunggu sekejap lalu lemparkan tombaknya ke arah kelelawar yang menyerang. Lemparan itu ternyata meleset, hanya menepis sedikit sayap kanan kelelawar. Binatang ini mencuit keras, mengepakkan sayap 2 kali lalu menukik. Kembali kelelawar mengarahkan serangan di bagian dada Raden Haryo. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Raden Haryo lepaskan 1 pukulan tangan kosong yang mengeluarkan angin keras. Sesaat kelelawar itu seperti tergotai. Namun di lain kejap, binatang ini berhasil menembus aliran tenaga dalam. Tubuhnya terus melesat dan moncongnya bersarang di dada Raden Haryo. Bret, pakaian pengantin yang dikenakan Raden Haryo robek besar. Tapi tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Inilah kehebatan ilmu kebal yang dimilikinya. Melihat hal ini, orang banyak di sudut-sudut pendopo jadi agak lega. Mereka berteriak-teriak memberi semangat. Bunuh kelelawar itu, Raden Haryo. Bunuh. Seseorang melemparkan sebilah pedang, tapi tidak disambut oleh Raden Haryo. Setelah mengetahui bahwa kelelawar itu tidak sanggup melukai tubuhnya, perwira kerajaan ini dengan penuh percaya diri kembali bersiap sedia menantikan serangan kelelawar berikutnya dengan hanya mengandalkan tangan kosong. Kelelawar hantu menyerbu kembali, kali ini dengan sayap terkembang lebar dan kepala perampok lurus ke depan. Bukek, plukek, plaakek, ketika mulut kelelawar menghunjam di perutnya tanpa menimbulkan cedera, Raden Haryo hantamkan tinjunya. Tepat mengenai punggung kelelawar. Binatang ini terbanting ke bawah tapi dengan sayapnya dia menyambar kaki kanan Raden Haryo. Meskipun tidak terasa sakit atau ada yang luka, namun hantaman saya sempat membuat kaki Raden Haryo terpelanting dan tubuhnya hampir roboh. Kelelawar iblis, rutuk Raden Haryo. Kedua tangannya dipukulkan sekaligus ke depan. Plaakek, plaakek, kelelawar melesat ke atas. Angin pukulan lewat di bawahnya. Raden Haryo menghantam lagi, tapi dia kehilangan lawan. Saat itu kelelawar terbang berputar ke belakang. Raden Haryo membalikkan badan. Justru inilah kesalahannya. Sebelum dia sempat mengetahui di mana binatang itu berada, si kelelawar telah lebih dulu menyambar ke arah wajahnya. Raden Haryo merunduk, tapi terlambat. Cakar kanan kelelawar hantu melabrak mata kirinya. Perwira kerajaan ini menjerit keras. Seluruh isi matanya terbongkar tanggal. Dan ilmu kebalnya memang ternyata tidak melindungi matanya. Dalam keadaan menjerit-jerit kesakitan begitu rupa, kelelawar kembali menukik dengan ganas. Perwira itu tidak kuasa mengelak atau melindungi dirinya lagi. Mata kanannya kini menjadi sasaran. Raden Haryo Tulus Reso menyeradak nyeruduk kian kemari. Darah berceceran di atas permadani. Tak ada seorang pun yang berani menolongnya, juga tak ada yang tahu mau berbuat apa menyaksikan keadaan perwira pengantin itu. Lolongan Raden Haryo makin parau, makin perlahan. Akhirnya hanya terdengar suara arangannya. Tubuhnya tergelimpang roboh menelentang. Nyawanya lepas. Kedua matanya hanya merupakan rongga mengerikan bergelimang darah. Di dalam ruangan, kelelawar masih terbang berputar-putar sambil keluarkan suara mencuit-cuit. Lalu terdengar satu cuitan sangat keras dan binatang ini kemudian melesat meninggalkan pendopo, lenyap dalam kegelapan malam ke arah timur kota raja. Orang banyak walaupun masih dalam keadaan ketakutan dan penuh ngeri, perlahan-lahan melangkah mendekati mayat Raden Haryo. Mereka merinding ketika melihat bagaimana keadaan wajah perwira kerajaan itu. Salah seorang yang ikut berkerumun di tempat itu adalah Lor Ametung, kepala desa Babakan, ayah Ranawarti yang ditinggal begitu saja oleh Raden Haryo dalam keadaan hamil 6 bulan. Lor Ametung sunggingkan seringai mengejek. Hatinya penuh kepuasan. Akhirnya mampus juga manusia keparat ini, kata Lor Ametung dalam hati. Lalu perlahan-lahan dia melangkah tinggalkan pendopo.